Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'atini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhanna ta'ala. Mari kita mulai bacaan kita hari ini, yaitu kitab Nadhul Matlab. Insya Allah untuk hari ini akan menerangkan adab orang yang mencari ilmu agama yang nomor 50, yaitu wasiat pengarang kitab Nadhul Matlab. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita baca bersama-sama nadamanya 3 kali, setelah itu kita maknai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ilmi bid-darin amin. Hadza wa ansaitu li kulli talibi afan li kulli mubtadin bil adabi. Wa hadza wa ansaitu li kulli talibi afan li kulli mubtadin bil adabi. Hadza wa ansaitu li kulli talibi afan li kulli mubtadin bil adabi. Oke, sekarang kita maknai. Hadza ay ifham hadza. Hadza ay ifham hadza, tegese paham sira ing iki dawuh. Hadza ay ifham hadza, tegese paham sira ing iki dawuh. Wa asaitu lan mekas ingsun. Wa asaitu lan mekas ingsun. Likuli talibi maring saben-saben wong kang amrih ngilmu. Likuli talibi maring saben-saben wong kang amrih ngilmu. Afan ing ambenerake. Afan ing ambenerake, ing singkatan apa mim fa. Afan ing ambenerake likulli mubtadin maring saben-saben keluputan kang pertelo. Likulli mubtadin maring saben-saben keluputan kang pertelo. Bil adabi kelawan tata krama. Kelawan singkatan mim to. Bila adabi kalawan tata krama. Nggih. Ini artosipun dumugi semanten kitab menika. Saha kula suka weling dhateng sinten kemawon ingkang manghi keklintuan ingkang nyata kersa ngleresaken kanthi cara ingkang sae. Jadi beliau Kiai Nazim, yaitu Syekh Muntakhab bin Muafiq, menerangkan kita tentang adab orang yang mencari ilmu agama yang nomor 50 dengan perkataan beliau, hadza wa aisaitu likulli talibin afan likulli mubtadin lil adabi. Jadi pahamilah apa saja yang kuterangkan dalam kitab ini dan kuwasiatkan pada setiap pelajar, semoga setiap orang yang memulai belajar mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan hadza wa ausaitu likulli talibi afan likulli mubtadin bil adabi. Jadi pahamilah apa saja yang kuterangkan dalam kitab ini dan kuwasiatkan pada setiap pelajar, semoga setiap orang yang memulai belajar itu mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penjelasannya adab santri atau pelajar yang nomor 50, yaitu santri atau pelajar itu harus berusaha
berusaha melestarikan wasiat penyusun nazm yang terakhir ini tadi. Apa wasiatnya? Wasiatnya para santri atau pelajar itu hendaklah menerapkan adab-adab dalam menuntut ilmu yang sudah disebutkan di dalam kitab Nadhum Matalab ini. Insya Allah lantaran itu akan tercapai cita-cita. Nah, akhirnya para santri ini akan bisa menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadi penyusun nazm itu tidak lupa beliau meminta kepada para santri atau pelajar apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam kitab Nadhum Matalab ini, semoga mau membenarkan dengan berdasarkan penelitian yang baik. Jadi di dalam keterangan ini saya akan menerangkan 14 tanda orang yang selamat di dunia dan akhirat. Jadi segala sesuatu itu pasti ada tandanya, ya. Demikian pula orang-orang yang akan selamat di akhirat kelak itu juga ada tandanya. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun mereka akan berselamat. Dia akan selamat. Nah, berkenaan dengan tanda-tanda itu, Allah SWT itu mengungkapkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Mari kita cermati arti dari dawuhnya Allah SWT, ya. Allah mengatakan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka itu dalam hal ini tiada tercela. Nah, barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, selain itu, Syekh As-Samarqandi dalam kitab Tanbih Ghafilin itu juga menyebutkan 11 tanda orang yang akan berselamat. Nah, sebagian di antaranya sama dengan tanda yang telah disebutkan dalam ayat tadi, sehingga bila dipadukan jumlahnya itu menjadi 14 tanda. Nah, namun ke-14 tanda ini tidak serta-merta berdiri sendiri, kecuali di atas keimanan yang kokoh dan ketakwaan yang kuat. Pertama, yaitu senantiasa memelihara salat 5 waktu dengan khusyuk. Nah, hal ini juga sejalan dengan perintah Allah dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Jadi peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, perintah ini pun tak bisa disepelekan. Kenapa? Karena sholat itu merupakan amal hamba yang pertama kali dihisab atau dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Nah, usai amal sholatnya diperiksa, barulah amal-amal yang lain. Kedua, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, baik dalam tindakan maupun dalam pembicaraan. Rasulullah SAW itu beliau telah menyatakan di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah apa? Meninggalkan perkara yang tak bermakna. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW itu juga berpesan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau diam. Nah, yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Bila harta itu sudah mencapai nisab, itu harus mengeluarkan zakatnya. Nah, bila zakat fitrah maupun zakat harta itu harus dikeluarkan. Jadi ketika yang ketiga itu menunaikan zakat. Bila harta itu sudah mencapai nisab, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Nah, kendati belum mampu berzakat, itu masih bisa bersedekah, berhibah, berinfak, berwakaf, memberi hadiah, menyumbang dan seterusnya. Nah, yang keempat yaitu menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan kecuali kepada pasangan yang sah. Nah, sayangnya menjaga kemaluan ini sudah banyak diabaikan. Padahal Rasulullah SAW itu telah mengingatkan ancamannya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Nah, yang kelima yaitu selalu menjaga amanah yang diberikan dan janji yang telah disampaikan. Nah, amanah sendiri itu mencakup semua yang telah diberikan Allah untuk dipertanggungjawabkan, seperti hanya usia, ya, harta, ilmu, jabatan, keluarga, keturunan, dan sebagainya. Nah, yang keenam yaitu zuhud terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat, yaitu menyadari bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Karena itu segala sesuatu yang ia lakukan diorientasikan untuk kehidupan akhirat. Namun zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan apa? Menjadikan dunia sebagai sarana meraih keselamatan yang lebih besar dan abadi. Nah, sedangkan dunia yang sekiranya itu mencelakakan dan tak akan mengantarkan kepada keselamatan akhirat itu ditinggalkan. Nah, yang ketujuh yaitu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada ibadah dan membaca Al-Quran. Jadi apapun yang dilakukannya itu harus bernilai ibadah, mulai dari mencari nafkah, menikah, mengurus keluarga, mendidik anak, makan, minum, sampai tidur, itu dilakukan dan diniatkan dengan tulus, agar apa? Bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi yaitu amanah yang berbentuk ibadah, seperti hanya sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Jadi tidak ada waktu luang kecuali diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran,
ia sadar Al-Quran itu kalau akan memberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya. Sebagaimana sadar Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran oleh kalian. Sebab apa? Sebab pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya, maksudnya pembacanya. Nah, pernyataan Abdullah bin Abi Zakaya Ibnu Abi Asim itu menuturkan, beliau itu menuturkan orang yang banyak bicaranya itu banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya sedikit sifat wara'inya. Nah, orang yang sedikit sifat wara'inya mati hatinya. Nah, orang yang mati hatinya itu diharapkan Allah masuk ke dalam surganya. Nah, yang kedelapan itu bersikap warok atau berhati-hati dari segala perkara yang haram, baik yang banyak maupun yang sedikit. Jangankan yang haram, yang halal pun sudah dibatasi. Yang halal pun sudah dibatasi dan syubhat sudah dihindari. Nah, dalam hadis itu disebutkan, siapapun yang menjauhi perkara syubhat sejatinya telah membebaskan agama dan kehormatan dari dirinya. Jadi siapapun yang menjauhi perkara syubhat itu sejatinya telah membebaskan agama dan kehormatan dirinya. Kenapa? Sebab orang yang telah berani mengambil perkara syubhat itu akan terjatuh kepada perkara haram. Nah, yang nomor 9 yaitu bersahabat dengan orang-orang soleh. Bahkan persahabatan ini juga akan berlanjut hingga hari akhir. Nah, salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya engkau itu akan digemukkan bersama orang yang engkau cintai. Artinya apa? Artinya jika seseorang itu cinta kepada orang soleh, maka kelak ia akan dibangkitkan bersama orang soleh. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, selain itu, bersahabat dengan orang-orang soleh itu juga termasuk pelembut dan pengobat hati. Nah, sementara pelembut hati lainnya adalah membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, sering berpuasa mengosongkan perut, senantiasa bangun malam, dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Nah, yang nomor 10 itu bersikap tawadu, rendah hati, dan tidak sombong. Nah, sungguh jelas apa yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Siapa saja yang rohnya itu meninggalkan jasad dalam keadaan terbebas dari 3 hal, maka ia itu akan masuk surga. Nah, ketiganya adalah apa? Kesombongan, kedengkian, dan hutang. Nah, dalam hadis lain itu ditegaskan, tidaklah seseorang itu meninggal dan dalam hatinya itu ada sifat sombong walau hanya seberat biji sawi, maka ia itu tidak halal mencium aroma surga. Nah, yang nomor 11 itu bersikap murah hati dan dermawan. Kenapa? Sebab orang yang murah hati itu dekat dengan Allah. Nah, dan juga dia itu dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, dan jauh dari neraka. Nah, sedangkan orang yang kikir, bakhil, medit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama, dan dekat dengan api neraka. Sehingga orang jahil yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Nah, dengan pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, yang nomor 12 yaitu bersikap penyayang kepada sesama makhluk Allah. Nah, hal ini itu berdasarkan perintah Rasulullah SAW, yaitu yang berupa sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh mereka yang ada di langit. Dan yang lebih istimewa, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah SWT. Nah, yang ke-13 itu memberi manfaat kepada sesama makhluk. Jadi sungguh mulia orang yang selalu memberi manfaat kepada sesama. Selain dicap sebagai manusia terbaik, juga dimasukkan ke dalam golongan hamba yang paling dicintai Allah. Ingatlah bahwasanya amal yang paling dicintai Allah itu adalah apa? Memberikan keselamatan ketika jadi orang yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan keselamatan kita berikan kepada seorang muslim, bantu meringankan kesulitannya, melunasi hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu beliau itu bersabda, bila aku itu berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhannya, maka lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku, maksudnya apa? Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, siapa saja yang berjalan bersama saudaranya dalam satu kebutuhannya hingga ia siap membantunya, maka Allah itu akan menetapkan telapak kakinya pada hari di mana banyak telapak kaki itu tergelincir. Nah, yang nomor 14 yaitu selalu mengingat kematian. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian itu mengingat penghancur kenikmatan, yakni apa? Kematian. Coba mari kita bandingkan mereka yang lalai dengan kematian dan mereka yang ingat kepada kematian. Mereka yang lalai itu umumnya apa? Malas, malah dalam beribadah, ceroboh dalam bertindak, tidak peduli akan kewajiban sendiri dan hak orang lain, tak pandang bulu dalam perkara haram dan seterusnya. Namun tidak demikian, hanya yang ingat kepada kematian. Mereka itu sadar sekecil apapun yang mereka perbuat itu akan dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat sawi pun, niscaya dia itu akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar sawi pun, niscaya dia itu akan melihat balasannya tadi, ya. Balasan kejelekannya. Jadi itulah ya tanda-tanda orang yang akan meraih keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sementara tanda-tanda orang yang akan celaka itu adalah kebalikan dari tanda-tanda 14 tadi, yaitu seperti hanya melalaikan sholat. Itu tanda-tandanya orang yang celaka. Tanda-tanda orang yang celaka yaitu melalaikan sholatnya, sibuk dengan hal yang tak bermakna, tidak menjaga kemaluan, dan seterusnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk keterangan pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.